Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share video lagi ya teman-teman. Dan di sini aku mau sharing tentang bagaimana cara aku mengatur THR untuk keluargaku ya teman-teman, untuk kebutuhan rumah tanggaku. Di sini aku nggak bermaksud pamer atau ria atau apapun itu, dan aku juga di sini bukan ahli keuangan atau pakar keuangan. Di sini aku cuma sharing bagaimana cara aku mengatur keuangan rumah tanggaku. Dan buat teman-teman yang tidak memiliki THR, jangan berkecil hati ya teman-teman. Nanti bisa menabung pas setelah lebaran nanti, jadi kita mengumpulkan uang selama setahun gitu untuk lebaran. Dan memang sebenarnya sih kita tuh nggak boleh bergantung dengan THR ya teman-teman, menurut aku. Jadi sebaiknya kita fokuskan untuk kita menabung saja, karena kita tidak akan pernah tahu di kemudian hari apa yang bakalan terjadi ya teman-teman. Dan lanjut ke videonya ya teman-teman. Di sini aku bikin alokasi untuk dana THR-nya. Di sini aku utamakan untuk menabung dulu ya teman-teman. Jadi untuk menabung 20%. Kemudian di sini untuk sedekah 10%. Jadi nanti sedekah itu bakalan aku jabarin lagi. Nah, di sini untuk orang tua aku cuma menganggarkan 10%, karena untuk orang tua ini cuma ada orang tua aku ya teman-teman, dan itu pun cuma sebelah, karena untuk orang tuanya pas suami itu dua-duanya sudah nggak ada gitu. Kemudian lanjut di sini untuk anak, atau di sini aku menganggarkan untuk 2 orang anak ya teman-teman. Untuk 2 orang anak ini aku anggarin 20%. Dan untuk suami istri ini aku anggarin juga 20%. Kemudian untuk masak atau bikin kue lebaran itu aku anggarin 10%. Kemudian untuk ampau atau THR buat keponakan itu juga aku anggarin 10% ya teman-teman. Nah, di sini aku mau bikin gambaran untuk uang THR yang nantinya bakalan aku kelola ya teman-teman. Nah, di sini untuk uang THR-nya misalkan nih aku dapatnya itu 4 juta. Kemudian di sini untuk menabung 20%. Untuk menabung 20% ini jadi yang aku tabungin itu 800.000 ya teman-teman. Nah, untuk menabung ini teman-teman bisa belikan untuk logam mulia, perhiasan, atau simpan di ATM ya teman-teman. Nah, di sini kenapa aku lebih mengutamakan untuk menabung di awal? Karena biasanya kalau kita tidak menabung di awal itu, uangnya itu akan habis sia-sia ya teman-teman. Jadi biasanya itu sifat manusia itu enggak bakalan puas gitu ya teman-teman. Biasanya mereka kalau sudah memegang uang itu pasti bakalan pengen beli ini, beli itu. Makanya kita ngerem ya teman-teman untuk gimana caranya kita mengatur keuangan, dan itu biar uang yang kita dapatkan itu tidak terbuang sia-sia gitu. Kemudian di sini aku lanjut ke sedekah. Di sini untuk sedekah aku anggarin 10%. Dan 10% dari 4 juta itu yaitu 400.000 ya teman-teman. Nah, di sini untuk sedekah ini aku bagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah untuk 4 orang. Kemudian untuk sedekah. Dan biasanya teman-teman untuk zakat fitrah ini aku biasanya dibelikan lagi ke beras gitu ya teman-teman. Dan di sini untuk sedekah ini aku lebih mengutamakan untuk ke saudara dulu ya teman-teman. Jadi saudara terdekat. Baru kalau misalkan saudara kita sudah terpenuhi atau misalkan kebutuhannya itu cukup, baru aku kasih ke orang lain atau tetangga gitu. Kemudian di sini untuk orang tua 10%. Jadi untuk orang tua ini cuma 400.000 ya teman-teman.
Kemudian lanjut di sini untuk 2 orang anak aku anggarin 20%. Jadi 20% dari 4 juta itu 800.000. Di sini biasanya dibelikan untuk baju lebaran atau sendal atau sepatu dan lain-lain. Dan biasanya kalau memang sudah terpenuhi untuk beli baju lebarannya, sisa uangnya itu biasanya dipakai buat setelah lebaran gitu ya teman-teman. Tapi menurut aku biasanya untuk harga baju anak-anak itu hampir sama ya teman-teman dengan baju dewasa, bahkan mungkin lebih mahalan baju anak-anak sih menurut aku. Gimana nih menurut teman-teman, ada yang samaan gak sih kayak aku? Jadi lebih mahal baju untuk anak-anak ya teman-teman dibandingkan baju untuk dewasa gitu. Kemudian lanjut di sini aku untuk suami istri ini aku anggarin 20%, berarti 800.000. Dan ini juga sama ya teman-teman, nantinya ini bisa dibelikan untuk beli pakaian atau kebutuhan yang lainnya. Tapi biasanya sih kalau untuk suami istri ini jarang banget sih ya kami untuk beli baju lebaran gitu teman-teman. Biasanya kami pakai lagi untuk kebutuhan setelah lebaran gitu. Kemudian di sini untuk masak atau bikin kue lebaran, di sini aku menganggarkan 10%. Berarti 10% dari 4 juta itu 400.000. Dan ini biasanya kami belikan untuk beli ikan atau beli daging atau beli ayam gitu ya teman-teman. Kemudian juga kami belikan untuk misalkan bikin kue atau males bikin kue, kita beli kue gitu ya teman-teman. Jadi sudah ada anggarannya tersendiri. Kemudian lanjut di sini untuk angpau atau THR keponakan. Di sini aku anggarin cuma 10%. Karena untuk keponakan dari aku ya teman-teman itu cuma satu, yang banyak itu keponakan dari pas suami. Dan alhamdulillah ya teman-teman, ini aku udah selesai untuk bikin alokasi dana THR-nya. Semoga saja di video ini ada manfaat yang bisa diambil ya teman-teman. Dan aku juga mau minta dukungannya nih sama teman-teman semua untuk dukung channel aku. Bila suka dengan video aku, mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena dukungan dari teman-teman itu sangat berharga banget buat aku ya teman-teman. Nah, alhamdulillah ini udah di penghujung video. Di sini aku mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam video ini atau dari kata-kata aku yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.